Mas Arfi, bisa Oke, langsung Mas Didi. ditayangkan mungkin? Ini sudah Oke, saya live. oke baik. Saya ambil alih ya, Mas Didi. Oke, siap. Baik, selamat malam. Selamat malam saya ucapkan kepada semua teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ya pada malam hari ini. Dalam rangka kita akan sama-sama ngobrolin tema yang tentunya menarik. Ini di chapter kelas Odyssey bulan Juni, di mana tema bulan ini kita akan sama-sama berbicara tentang menilik Indonesia dalam wacana posko. Jadi wacana postkolonial. Jadi ini geng-geng postkolonial. Sebelumnya saya sapa pemateri keren kita malam hari ini Mbak Aurora Ponda. Selamat malam. Malam, apa kabar? Baik Mbak Aurora gimana kabarnya? Panggil aja Fonda. Oke, Mbak Ponda boleh. Ya, oke, baik sih kabarnya. Selamat Idul Adha bagi yang merayakan. Selamat Oke. malam semuanya. Salam kenal Mbak Ponda. Saya Arfi Dayat. Kebetulan diajakin Mas Odi nih untuk banyak berdiskusi ya. Saya mahasiswa di Jogja juga yang kebetulan membaca banyak karya Mbak Aurora Ponda. Jadi mungkin setelah Saya ini cuma saya 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 minta cuma izin punya Mbak karya Aurora. satu. Kok banyak jadian? Oh ya udah. Saya sekalian minta izin untuk setelah ini berkorespondensi lah mau ngobrolin skripsi. Mau apa kebetulan skripsi saya ngomongin ekofeminis juga gitu. Oke, untuk yang belum tahu Mbak Aurora, sedikit saya izin memperkenalkan Mbak Aurora. Mbak Aurora ini adalah mahasiswa filsafat S3 sekarang di UGM yang sebelumnya beliau di STF Tria Kahara ya, Mbak Aurora. Mbak Ponda. Udah disuruh Mbak Ponda. Nah, beliau ini menulis salah satu buku yang terkenal, yaitu bukunya yang ini. Saya sampai punya loh Mbak Aurora. Beliau menulis tentang ekofeminisme. Jadi bagaimana wacana patriarki itu selain mengintimidasi perempuan juga ternyata mengintimidasi alam gitu. Jadi perlu pembebasan perempuan dan pembebasan alam kurang lebih seperti itu. Nah, dan pada malam hari ini kita akan sama-sama ngomongin materi tentang Hari Ibu, yaitu semangat perjuangan perempuan Indonesia yang dipaksa menjadi pelanggengan budaya patriarki. Jadi ini akan bagaimana ke depannya, saya akan langsung serahkan aja ke Mbak Aurora Ponda. Setelah itu nanti mungkin kita bisa lebih lanjut banyak ngomong lah. Sebelumnya saya izin share screen ya Mbak Aurora. Oke, oke, Oke. terima kasih Kak Arfi untuk waktunya dan teman-teman Odyssey di sini. Eh, wow, suatu kehormatan ya saya bisa mengisi kelas ini untuk ya bisa dibilang saya ini masih ilmunya masih cetek lah. Tapi ya bolehlah saya berbagi di sini, berbagi. Di sini saya lebih banyak bercerita tentang sejarah ya. Saya nggak begitu banyak bicara tentang filsafat yang daki-daki itu, karena sepertinya orang-orang di sini jauh lebih jago tentang eh, filsafat. Oke, kita langsung aja bicara tentang Hari Ibu. Seperti kita ketahui, Hari Ibu itu kan tanggal 22 Desember ya. Tapi kenapa sih ada yang namanya Hari Ibu gitu kan ya? Mungkin kita langsung mulai aja pembahasannya itu Hari Ibu diawali dari Kongres Perempuan pertama. Kenapa ada yang namanya pertama gitu kan? Karena sebenarnya Kongres Perempuan itu di Indonesia tidak terjadi hanya satu kali, ada dua kali sampai tiga kali. Nah, tapi yang paling menjadi highlightnya di sini adalah Kongres Perempuan yang pertama. Bisa di next. Nah, itu diselenggarakan di Pendopo Dalam Joyo Dipuran, Yogyakarta berlangsung pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928. Artinya itu 2 bulan setelah uh, Sumpah Pemuda, peristiwa para pemuda itu. Nah, ini diikuti oleh berbagai organisasi perempuan. Yang dibahas itu apa sih tentang ada perempuan? Sebenarnya masih masih berkutat dengan hal-hal uh,
domestik sih kalau saya bilang, belum belum bicara lebih panjang lebar ke arah-arah yang lebih jauh, itu belum, masih terkait dengan ada perempuan, perkawinan dan perceraian, poligami, perkawinan anak, perempuan sebagai warga kelas 2 dalam hal ini. Yang dimaksudkan perempuan sebagai warga kelas 2 itu ketika bicara tentang forum diskusi ataupun tentang pendidikan seperti itu, perempuan masih tidak dianggap sebagai uh, yang utama. Jadi kalau bahkan ada dalam dalam uh, Kongres Perempuan pertama ini ada satu pertunjukan teatrikal atau puisi gitu, saya lupa, antara dua itu, uh, yang menyebutkan bahwa andai orang tua itu disuruh memilih, dia memilih untuk jadi apa gitu kan, anaknya itu, mereka akan memilih melahirkan anak laki-laki daripada anak perempuan. Karena kalau anak perempuan itu harapan bagi keluarga itu kecil gitu dibandingkan laki-laki. Nah, itulah yang di sini bagaimana mereka itu pembahasan tentang perempuan sebagai warga kelas 2. Um, dan satu lagi tentang pendidikan perempuan, yaitu tadi bahwa RA Kartini itu sudah membahas tentang bagaimana membuka pendidikan untuk perempuan, tapi itu belum maksimal lah, seperti itu kurang lebih. Nah, di sini itu pemerakarsanya adalah Wanita Utomo, lalu ada beberapa kelompok-kelompok perempuan yang ada di Yogyakarta waktu itu. Tapi ini menjadi menarik bahwa kala itu sudah ada pemikiran bahwa yang namanya pergerakan nasional untuk persatuan itu enggak hanya melibatkan laki-laki saja, bahwa perempuan itu ada andil untuk berangkat suatu perjuangan mencapai kemerdekaan seperti itu. Nah, dari Kongres Perempuan yang pertama ini kan muncul kongres berikutnya. Nah, 2 tahun kemudian mereka akhirnya bersepakat. Kalau dalam Sumpah Pemuda kan kesepakatan itu langsung muncul ya di dalam kongres pertama itu, Kongres Pemuda yang pertama itu. Tapi ini di 2 tahun kemudian mereka baru bersepakat jika gerakan perempuan adalah bagian dari pergerakan nasional. Perempuan wajib ikut serta dalam memperjuangkan martabat nusa dan bangsa. Nah, eh, dalam Kongres Perempuan ini pula Soekarno itu memberi ucapan selamat atas pembukaan kongres ini, yang dalam ucapannya itu suratnya itu eh, pidatonya itu masuk dalam salah satu bab di bawah bendera revolusi. Sebenarnya itu pertama kali waktu itu saya tahu bahwa tanggal 22 Desember itu lahirnya Hari Ibu itu diawali dari yang namanya Kongres Perempuan ini. Ya dari tulisannya Soekarno itu, kurang lebihnya seperti itu. Nah, eh, karena Soekarno merasa bahwa ini tanggal 22 Desember itu adalah suatu tonggak bersejarah bagi perempuan, makanya melalui dekret Presiden nomor 316 tahun 1959, akhirnya Soekarno itu menetapkan tanggal 22 Desember itu sebagai Hari Ibu. Seperti itu. Bisa next-nya. Eh, ya. Nah, organisasi perempuan itu ada berapa yang terlibat kala itu? Di sini saya ambil ada 4 organisasi perempuan. Yang terakhir itu nanti tidak terlibat dalam Kongres Perempuan di Jogja, perempuan yang pertama. Tapi organisasi perempuan yang keempat ini adalah eh, awal dari perubahan dari yang pergerakan nasional menjadi sesuatu yang akhirnya kita tahu Hari Ibu yang seperti sekarang. Makanya ini saya bahas di sini, meskipun dia itu tidak terlibat dalam Kongres Perempuan yang pertama itu tadi. Nah, kalau 3 yang pertama ini dia terlibat aktif dalam pelaksanaan Kongres Perempuan. Oke, yang pertama adalah tentang Wanita Utomo. Wanita Utomo sendiri didirikan oleh Raden Ayu Aisyah Bintang. Dia adalah istri dari salah satu pendiri dari Budi Utomo, yaitu Abdul Qadir Cokro Adi Surjo. Nah, Suryo, maaf. Yang rapat pertama itu dilangsungkan pada 24 April 1921, 7 tahun sebelum adanya Kongres Perempuan pertama.
Tujuannya dari Wanita Utomo ini berdiri adalah meningkatkan kualitas hidup anggotanya tanpa harus keluar dari kodrat perempuan dalam rumah tangga. Pembahasannya masih seputar dalam dunia-dunia rumah tangga lah ya. Saat pendudukan Jepang, Wanita Utomo ini dipaksa melebur ke dalam wadah organisasi perempuan buatan Jepang yang diberi nama Fujinkai. Nah, ketika Indonesia merdeka, Fujinkai ini berubah jadi Persatuan Wanita Republik Indonesia atau Perwari. Dan Wanita Utomo setelah Indonesia merdeka itu nggak pernah lagi membuat organisasi lagi. Nah, yang menarik di sini adalah Wanita Utomo ini ikut dalam pembahasan bersama dengan Budi Utomo. Jadi meskipun mereka itu masih menjadi pendengar ya, awal-awal itu jadi Budi Utomo rapat gitu, Wanita Utomo itu ada di belakang. Tapi lama-lama mereka itu aktif dalam apa namanya diskusi-diskusi tentang perjuangan kemerdekaan seperti itu. Meskipun perjuangan mereka dalam diskusi-diskusi ini banyak dikuasai oleh kaum bangsawan, sehingga kesannya Wanita Utomo ini sedikit eksklusif, hanya dikuasai oleh bangsawan-bangsawan, meskipun sebenarnya keanggotaan mereka itu terbuka gitu kan ya. Nah, ini juga ada kritik tersendiri bagi Wanita Utomo, karena eksklusivitasnya yang banyak dikuasai oleh bangsawan, seperti itu. Dan pembahasannya juga mereka masih tergolong berkaitan dengan perempuan, yang berkaitan dengan rumah tangga seperti itu. Oke, nextnya organisasi perempuan berikutnya Aisyah. Semua orang tahu lah, sampai sekarang Aisyah masih berdiri dan masih termasuk organisasi perempuan besar. Dia adalah organisasi perempuan yang bersama dengan Muhammadiyah, dan dia berdiri tanggal 19 Mei 1917. Diawali dari pengajian perempuan Sopo Tresno di Yogyakarta yang digagas oleh Ahmad Dahlan sendiri sebagai pendiri Muhammadiyah bersama Siti Walidah dan Siti Bariyah. Uh, Aisyah sendiri awalnya itu berkaitan dan berkembang pada wadah pendidikan nonformal dan umum. Dari pengajian, lalu mereka berkembang pada membaca, pokoknya berkaitan dengan pendidikan lah. Membaca, menjahit, seperti itu. Nah, sampai sekarang Aisyah masih berdiri dan terus berkembang jalan dengan Muhammadiyah. Kalau biasanya mereka kongres biasanya bareng ya dengan Muhammadiyah. Seperti itu. Ya teman-teman sudah banyak tahu lah tentang Aisyah. Kurang lebihnya seperti itu ya, karena sampai sekarang masih berdiri. Oke, yang next selanjutnya itu adalah wanita Katolik. Nah, wanita Katolik ini didirikan pada tanggal 26 Juni 1924 dengan nama Pusara Wanita Katolik di Yogyakarta. Pendirinya adalah Raden Ajeng Maria Sulastri Suyadi Sosroningrat. Uh, Raden Ajeng Maria ini dia bergerak lewat jalur Katolik, sedangkan Nyi Hajar Dewantoro dia bergerak dengan taman siswanya. Dan di mana Nyi Hajar Dewantoro dan Maria Sulastri ini sama-sama ada dalam Kongres Perempuan pertama, tapi dengan kelompoknya mereka masing-masing, dan mereka juga sama-sama vokal dalam kongres tersebut untuk peningkatan kualitas perempuan Indonesia waktu itu. Waktu itu belum ada di Indonesia ya, tapi maksudnya dalam kualitas perjuangan perempuan. Nah, kegiatan awal wanita Katolik ini berkaitan dengan peningkatan hak-hak buruh perempuan, terutama di pabrik cerutu Negresco dan kesehatan masyarakat. Kegiatannya wanita Katolik ini sempat terhenti pada masa pendudukan Jepang, tapi pada tahun 1952 bangkit lagi dan berubah nama jadi WKRI, dan arah geraknya itu bermitra dengan hierarki gereja Katolik. Sampai sekarang organisasi WKRI ini masih ada, dan dia uh, mengikuti dengan hierarki gereja Katolik. Jadi kalau kalau mereka itu ada keuskupan ya mereka ada tingkat tingkat keuskupan, mereka ada tingkat paroki seperti itu. Nah, uh, perlu sedikit saya ceritakan tentang organisasi perempuan di masa itu, di masa penjajahan. Jadi waktu masih Belanda, itu banyak ya organisasi-organisasi perempuan itu bermunculan dengan aneka ragam mereka itu pemikirannya. Tapi rata-rata memang masih berkaitan dengan urusan domestifikasi perempuan.
berkaitan dengan rumah tangga, poligami. Nah, ini cukup menarik ya. Ternyata dari dulu sampai sekarang urusan poligami itu masih jadi urusan perdebatan di kalangan organisasi perempuan sampai detik ini masih. Nah, eh, lalu urusan apa namanya hak-hak perempuan, tapi mereka sama sekali belum menyentuh urusan-urusan politik seperti hak bersuara, hak untuk kayak oke, hak buruh itu masih seputar pada hak untuk mendapatkan bahwa mereka berhak untuk bawa anak kayak gitu ya. Belum belum sampai pada hak cuti melahirkan, menstruasi itu boleh libur seperti itu belum ada. Eh, dalam organisasi perempuan waktu itu ya masih sebatas perempuan itu sebagai pembantu laki-laki dalam keuangan keluarga gitu kan. Nah, jadi belum ada itu perempuan itu berdiri sendiri sebagai independent woman, itu istilah-istilah kayak gitu tuh belum ada. Apalagi istilah bahwa single parent itu belum ada. Jadi hak untuk independen apa penguasaan harta itu jangan harap ada ya. Jadi masih masih sangat sangat terbatas pada hak di bawah laki-laki seperti itu. Nah, ketika mereka itu masuk dalam pendudukan Jepang, organisasi-organisasi perempuan ini dilebur dalam satu organisasi yang di bawah Jepang, pendudukan di bawah Jepang yang disebut dengan yang tadi sudah saya sebutkan di wanita Utomo yaitu Fujinkai. Nah, setelah Indonesia merdeka, Fujinkai ini kan berubah jadi perwari. Cuma di perwari ini pun eh, mereka tidak serta-merta lalu satu suara, masih juga ada perpecahan-perpecahan jenisnya. Karena memang setelah kemerdekaan Indonesia kan bisa dibilang eh, perempuan itu makin progresif lah, makin makin perkembangannya makin banyak ya. Itu juga berkaitan dengan perkembangan Eropa waktu itu juga perkembangan feminismenya juga makin maju gitu kan. Apalagi dengan adanya kemunculan kelompok-kelompok sosialis. Feminis dari kelompok sosialis itu bisa dibilang tonggak perempuan menjadi seperti saat ini itu ada kebanyakan adalah hasil dari perjuangan para feminis sosialis. Hak-hak untuk bekerja yang lebih baik, mendapatkan upah yang lebih baik, mendapatkan hak untuk cuti, melahirkan, cuti menstruasi apapun itu semua malah banyak apa namanya dilakukan oleh kelompok feminis sosialis dibandingkan kelompok feminis liberal itu nggak begitu banyak lah dibandingkan sosialis seperti itu. Nah, dari setelah Indonesia merdeka tahun 50-an muncullah yang namanya organisasi perempuan yang disebut dengan Gerwani. Next, ya Kak Alfi. Oke, Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani. Semua orang pasti tahu Gerwani. Kaitannya dengan PKI, Genjer-Genjer. Dari tadi gambarnya perempuan ya, ini gambarnya daun, karena saya bingung. Gerwani mau saya kasih gambar apa gitu loh tentang perempuan. Nah, oke. Tentang gerakan wanita Indonesia atau Gerwani itu diawali dari gerakan wanita sedar yang berdiri pada tahun 1950 yang menjadi cikal bakal dari Gerwani. Di mana Gerwani itu dari gerakan wanita sedar lalu berubah jadi Gerwani itu di tahun 1954. Nah, kenapa ada perubahan itu salah satunya juga karena Gerwani semakin berkembang gitu kan ya. Tidak lagi mencakup satu kota, tapi bisa mencakup seluruh Indonesia dan dia punya banyak cabang seperti itu. Haluan organisasi ini adalah sosialis feminis, seperti saya bilang di sebelumnya, bahwa pergerakan feminisme di dunia itu juga mempengaruhi di Indonesia. Paham sosialis di dunia itu juga masuk ke Indonesia. Sehingga karena kedekatan mereka dengan haluan sosialis ini, mereka lebih dekat dengan PKI. Apakah Gerwani itu bagian dari PKI seperti apakah wanita, kan wanita Utomo kan memang lekat dengan Budi Utomo gitu kan ya. Lalu Budi Utomo dulu ada, lalu ada
wanita Utomo. Eh, Muhammadiyah ada dulu, lalu ada Aisyah, seperti itu kan. Nah, Gerwani itu sebenarnya awalnya tidak ada kaitan dengan PKI gitu kan ya. Tapi karena sama-sama punya haluan yang sama nih, sama-sama sosialis, makanya mereka akhirnya dekat seperti itu. Nah, Gerwani ini bisa dibilang adalah gerakan organisasi perempuan progresif di saat itu. Beda dengan organisasi perempuan yang lain. Yang lain itu sampai sampai pada tahun 50-an itu masih masih banyak mendominasi pembicaraan tentang eh, hak perempuan di rumah tangga. Masih masih bicara tentang bagaimana poligami itu bisa dikurangi, bukan bukan diberantas ya, ataupun ditekan. Jadi bagaimana caranya ya ditekan, bagaimana caranya poligami itu bisa ditekan, terus bagaimana anak itu bisa mendapatkan hak pendidikan, bagaimana anak itu eh, mendapatkan apa ya perlakuan yang lebih baik. Kalau sekarang itu bagaimana caranya ibu-ibu itu mendidik anak seperti itu. Terus bagaimana mereka itu masuk dalam pendidikan non formal, menjahit, membuat sekolah seperti WKRI tadi, mereka kan masih masuk tuh dalam membuat semacam kayak PAUD, TK, sekolah, SMP untuk khusus perempuan. Lalu mereka, nah masih seperti itu. Tapi mereka tidak ada yang menyuarakan lewat demo, lewat jalur politik. Itu mereka masih, organisasi lain itu cenderung tidak sevokal Gerwani lah dalam menyampaikan pemikiran-pemikiran politik mereka. Makanya bisa dibilang Gerwani itu progresif, sangat progresif. Eh, Perempuan-perempuannya itu orang-orang yang apa ya, ya termasuk yang benar-benar memperjuangkan hak perempuan itu yang mereka lepas dari ya saya ibu, saya perempuan, saya istri, tapi saya bukan berarti bahwa saya mau untuk apa namanya gini-gini aja. Mereka konsep setara itu jauh lebih apa ya terbentuk terlihat gitu dalam dalam mereka mereka ini menunjukkan diri gitu loh. Makanya Saskia Weringa itu bicara bahwa ini saya sadur dari BBC mengatakan bahwa Gerwani itu menentang keras cara pandang perempuan sebagai pelengkap suami. Bagi mereka, untuk melenyapkan paham semacam ini ya dengan menyediakan akses pendidikan bagi kaum perempuan. Ya, pendidikan yang seperti apa? Mereka benar-benar pendidikan formal, bukan pendidikan non formal. Perempuan diajarkan untuk aktif berpolitik. Salah satunya sikap mereka itu adalah anti poligami. Bukan lagi menekan poligami, tapi bahkan anti poligami. Ada suatu cerita, eh, salah satu orang petinggi DPKI itu ketahuan, mereka itu ketahuan bahwa dia poligami. Apa yang dilakukan oleh orang yang Gerwani? Mereka itu melakukan demo, demo menentang si orang PKI itu, si salah satu petinggi PKI itu untuk poligami. Pilihannya adalah Anda menceraikan istri kedua Anda, atau Anda keluar sebagai apa namanya? Anda keluar sebagai ini apa namanya kader PKI seperti itu. Saking saking getolnya mereka untuk melawan poligami seperti itu. Nah, sejak peristiwa tahun 1965 di mana sebenarnya mereka itu juga ya mereka itu tahu bahwa ada kejadian PKI itu, tapi apakah mereka itu terlibat? Bahkan ketua Gerwani saat itu terlalu jauh gitu loh. Apa daya kami, apa kemampuan kami sampai kami itu punya pemikiran untuk melakukan penculikan dan lain sebagainya gitu kan ya. Untungnya di kami itu apa gitu. Seperti itu. Waktu ke mereka itu melakukan apa namanya pembelaan ya, meskipun pembelaan itu juga akhirnya tidak berarti di masa itu. Nah, di tahun 65, Gerwani itu sering mendapatkan cap gerakan yang mesum, yang suka silat-silat para jenderal. Kalau itu lihat di film
film yang tiap kali itu ditayangkan 30 September waktu kita kecil mungkin ya. Terus sebagai orang-orang yang joget telanjang sambil nyanyi genjer-genjer, padahal itu jauh dari apa yang terjadi pada orang-orang Gerwani. Dan Gerwani tahun 65 setelah mereka pada ditangkap itu banyak mengalami kekerasan seksual dan mereka di penjara tanpa pernah mengalami eh, apa namanya pengadilan ya. Dan banyak di antara mereka itu ya jadi tapol aja seperti itu. Oke, next. Tapi apa sih efek dari Gerwani gitu kan? Nah, ini di nextnya. Oke, next. Ya, efek dari Gerwani itu tadi, perempuan itu oleh Orde Baru direpresentasikan dengan pandangan perempuan Jawa karena pemerintah Orde Baru itu pemimpinnya Pak Harto itu sangat kuat dalam Jawa gitu kan. Eh, dia ingin adalah perempuan Jawa yang lemah lembut, menuruti perintah laki-laki, didomestifikasi kembali gitu kan ya. Jadi jangan jangan terlalu liar lah gitu ya. Kalau bahasanya tuh ya jangan liar seperti Gerwani. Gerwani itu udah terlalu liar gitu kan ya. Pembangkang, eh, mereka ada keinginan apa namanya perjuangan terhadap buruh, buruh nggak lagi manut sama atasan seperti itulah. Nah, perempuan itu dikembalikan lagi bahwa kodrat dia itu sebagai ibu. Perempuan bisa jadi ambil bagian dalam pembangunan nasional gitu kan ya. Bahwa pembangunan nasional Orde Baru itu ya terwujud karena berkat perempuan. Tapi perempuan sebagai pendamping suami, bukan perempuan ya karena kemampuan dia, tapi ya perempuan karena dia mendampingi suaminya. Jadi siapa yang hebat dalam dalam membangun ya suami. Perempuan itu hanya mendampingi saja. eh Caranya gimana? Organisasi perempuan yang segitu banyaknya tadi, itu tadi dirampingkan lagi. Hanya dalam 3 kelompok, yaitu Dharma Wanita, Persib, dan PKK. Kalau suamimu itu PNS, ya kamu masuklah di Dharma Wanita. Kalau suamimu TNI, ya masuklah ke Persib. Kalau kamu itu suamimu bukan PNS dan bukan juga ibu-ibu Persib, ya kamu jadilah ibu-ibu PKK gitu kan ya. Nah, keanggotaannya itu dan jabatannya itu tidak bersifat sukarela. Jadi ya Anda berada di mana ya kamu harus masuk ke situ. Mau nggak mau harus mau gitu kan ya. Jabatannya kalau kamu itu kalau kamu suamimu itu adalah RT, ya otomatis kamu jadi ibu RT yang sekaligus jadi ketua kader PKK di RT-mu gitu kan ya. Kalau kamu itu wali kota, ya otomatis istri wali kota menjadi ketua kader penggerak PKK kota, seperti itu. Kalau Anda itu sebagai kepala dinas, maka istri Anda otomatis menjadi ketua Dharma Wanita di dinas tersebut. Nah, itu juga terjadi pada wali kota gitu ya. Istri wali kota otomatis dia jadi ketua Dharma Wanita di kantornya, di kantor suaminya, dia juga otomatis jadi ketua kader PKK kota di satu sisi yang lain, seperti itu. Jadi kalau eh, seumpamanya si Bu X ini dia sebenarnya mumpuni dan cakap untuk menjadi ketua PKK di RT tersebut gitu ya, anggaplah. Tapi karena suaminya itu hanya jadi warga biasa ya dia tidak akan pernah menjadi ketua PKK di lingkungan RT-nya. Seperti itu kira-kira. Nah, tapi apa yang didapat dari model yang demikian yang dibangun Orde Baru tuh apa gitu kan ya? Organisasi perempuan itu jadi terkontrol. Gak ada lagi tuh vokal-vokalan kan. Ya udah,
siapa nih yang mau dalam satu RT mau ngomong kan nggak ada gitu kan ya. Mau menuntut hak apa nggak bisa gitu. Kamu tuh hanya di bawah laki-laki gitu kan ya. Terus eh jadi seragam nih. Pemikiran perempuan itu dibuat seragam. Jadi mengglorifikasi bahwa ibu yang baik adalah ibu yang di rumah jaga anak, nggak perlu neko-neko, nggak perlu kalau kerja pun ya udah kerja aja gitu kan ya. Kamu itu nggak akan menjadi, nggak perlu ambisius lah jadi perempuan. Mau jadi apa sih ambisius gitu? Toh kamu juga balik lagi dalam masyarakat itu, kamu tuh dikenal sebagai eh, Bu A, sebenarnya tadi ada Pak Canggih gitu ya. Istrinya ya juga akan dipanggil sebagai Bu Canggih gitu kan ya. Eh, nggak akan juga dikenal sebagai semuanya saya Ponda gitu kan. Di lingkungan rumah saya juga saya akan dipanggil dengan nama suami saya gitu kan. Kalau saya yang single parent ini ya, saya nggak tahu gitu kan. Apakah akan dapat stigma negatif gitu. Wah, single parent. Dia akan memiliki namanya sendiri gitu kan. Tidak akan disebut sebagai Bu X gitu, nama laki-laki siapa gitu kan. Seperti itu. Nah, positifnya ini, nah ini positifnya. Ada positifnya juga sebenarnya. Ah, dari tadi di mana praktek poligami itu masih jadi perdebatan perempuan gitu kan ya. Gimana caranya biar perempuan itu juga punya hak yang baik lah. Poligami bagi kelompok-kelompok organisasi perempuan tadi merasa bahwa poligami itu merugikan perempuan gitu. Di sini Orde Baru itu membuat praktek poligami itu terlarang gitu. Jadinya poligami itu bisa ditekan. Emang itu jadi seburuk-buruknya Orde Baru tuh nggak buruk-buruk banget lah buat buat perempuan gitu. Ada sisi positifnya juga gitu kan. Ah, dan saya nggak tahu ini apakah sisi positif atau sisi negatif. Anggaplah kalau bagi saya ini adalah sisi netral ya dari saya. Keluarga berencana ataupun akhirnya generasi anak itu lebih tertata karena lebih terarah lah ya, lebih kelihatan gitu. Karena anak waktu itu kan ada dengan adanya KB itu, keluarga berencana, anak dua gitu kan ya. Pendidikan untuk anak itu jadi lebih fokus gitu kan ya. Terus terarah betul gitu kan. Karena ada yang namanya dalam PKK ada yang namanya posyandu. Tingkat kesehatan anak makin makin diperhatikan. Tingkat kehamilan ibu itu makin terjamin gitu kan ya. Eh, Angka kematian anak, ibu dan anak setelah melahirkan, pasca melahirkan itu jadi berkurang gitu. Itu termasuk sisi positif gitu loh. Jadi kesehatan perempuan dan anak itu makin, kesehatan itu bukan arti kesehatan secara fisik, kesehatan mental pun juga makin terbentuk di sini sebenarnya gitu. Oke, nextnya jadi represi tapi juga eh, perempuan mendapatkan kesempatan secara domestik lebih bagus lah. Oke, nextnya Kak. Oke, nah mereka Orde Baru ini yang saya katakan tadi tentang bagaimana perempuan itu terdomestifikasi itu lewat pancadharma wanita. Ini selalu diucapkan. Mungkin di sini perempuan-perempuan di sini ada nggak ya yang udah jadi ibu-ibu dan ikut PKK? Jadi pancadharma wanita ini nggak cuma diucapkan tiap kali pertemuan dharma wanita. Jadi ini di PKK pun juga harus diucapkan gitu kan. Jujur sampai sekarang saya tuh agak males untuk datang ke PKK karena bagi saya ini sangat apa ya? Menurut prinsip saya, lima ini Pancadharma ini agak sulit bagi saya untuk menerima gitu loh. Dan sampai sekarang ini masih diucapkan di PKK tiap kali pembukaan. Di Dharma Wanita pun juga pasti iya. Jadi upacara pembukaan itu pasti ada nih. Lima hal ini selalu didengung-dengungkan oleh mereka. Wanita sebagai istri pendamping suami. Hanya istri ya. Jadi wanita independent woman itu tidak termasuk dalam Dharma Wanita. Kalau menurut ini ya, bukan 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 untuk yang lain-lain. Tapi bagi Dharma Wanita ya Anda single, Anda tidak
punya pendamping. Yang kedua, wanita sebagai ibu rumah tangga. Tiga, wanita sebagai penerus keturunan dan pendidikan anak. Ya, jangan maki-maki ya ibu-ibu. Eh, saya hanya membacakan. Lalu yang keempat, wanita sebagai pencari nafkah tambahan. Ya, jadi sebanyak apapun Anda mencari nafkah, Anda hanyalah nafkah tambahan. Bapak-bapak, tolong bekerja lebih giat ya. Yang kelima, wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Balik lagi, berarti di sini perempuan adalah warga kelas 2. Kelas satunya tetaplah laki-laki. Kalau akhirnya banyak keluarga yang tidak bisa hidup ataupun bagaimana ya, ini saya pertanyakan di sini. Pencari nafkahnya itu sekarang malah banyak kan pencari nafkah utama itu adalah wanita, bukan lagi laki-laki. Berarti Pancadharma wanita ini sebenarnya juga sudah banyak bergeser. Era sekarang itu sudah tidak cocok, tapi bagaimanapun ini masih terjadi seperti itu. Oke, oke, nextnya. Ya, halo. Ya, akhirnya pengaruh standar orde baru ini, pengaruh orde baru ini mengenai standar ibu dalam kacamata patriarki ini, itu perempuan hanya ada di kawasan domestik belaka. Perempuan yang telah kawin, saya pakai istilah kawin ya, bukan menikah ya. Karena saya kembali lagi ke bahasa Sanskerta bahwa yang digunakan itu adalah bahasa kawin, bukan bukan nikah. Jadi mohon dimaklumi. Perempuan setelah kawin itu apakah ia akan masuk ke Dharma Wanita, Persib atau PKK? Itu langsung langsung dipecah gitu. Nah, jika perempuan bekerja itu pun hanya sebagai second class, seperti yang saya tadi bilang, penyokong ekonomi keluarga. Tetap peran utamanya adalah laki-laki. Perempuan tidak memiliki banyak hak politik karena keberhasilan perempuan dalam bernegara tetap hanya dipandang sebagai bagian dari laki-laki. Kalau teman-teman ingat dulu Putri Indonesia itu nggak boleh ke Miss Universe ya, Eh, dengan alasan waktu itu Miss Universe karena itu menonjolkan sifat perempuan gitu kan ya, as independent woman. Kalau menurut saya sih, tapi meskipun pada waktu itu karena berkaitan dengan susila dan tidak sesuai dengan adat masyarakat Indonesia. Tapi menurut saya itu lebih pada ke jenis bahwa perempuan yang independen itu direpresi. Kalau saya sih lebih lebih ke itu sih, kalau menurut saya. Oke, nah akhirnya tanggal 22 Desember 1928 yang sebagai tanda pertama kalinya perempuan itu menunjukkan diri sebagai perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai bagian yang setara, yang awalnya itu perempuan itu setara, dia mencoba untuk yang awalnya itu second class, jadi setara, akhirnya balik lagi ke second class nih pada 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 masa Orde Baru ini. Nah, akhirnya Hari Ibu sebagai hari untuk menunjukkan saya belum dapat teks ya, ataupun saya belum dapat pemahaman kenapa Soekarno itu menjadikan itu sebagai Hari Ibu, kenapa bukan Hari Perempuan, saya belum dapat. Tapi saya rasa apakah mungkin ini kemungkinan ya, apakah Soekarno itu merasa bahwa Hari Ibu itu karena merasa bahwa itu adalah saat di mana perempuan itu akhirnya menunjukkan diri gitu loh, menunjukkan diri dalam kemerdekaan gitu kan, menunjukkan diri bahwa dia itu ikut berjuang. Dia tidak lagi digambarkan sebagai orang yang ada di dapur umum membantu para pejuang di garis depan dengan membuat nasi bungkus, sego gudeg, apalagi dengan membuat lemper arem-arem kayak gitu kan ya. Dia tidak lagi digambarkan sebagai itu gitu. Itu suatu penghormatan ibu, itu adalah seseorang sosok yang dihormati seperti itu ya. Nah, ini berubah jadi
hari berterima kasih pada ibu. I love you, Mom, gitu kan. Yang tiap tanggal 22 itu kita menjadi orang yang sosok yang ayo kita bersama-sama membantu membersihkan rumah. Terus perjuangan perempuan untuk setara dalam kemerdekaan mendapatkan perubahan arti sebagai penghormatan atas peran ibu dalam rumah ranah domestik gitu kan. Di tanggal 22 akan bertebaran gitu kan. Orasah muni selamat hari ibu, sarangeo ibu. Nek kowe dikon isah-isah we ora tau gelem kayak gitu kan ya. Tapi itu kan balik lagi adalah kata-katanya berkaitan dengan domestik lagi gitu loh. Peran-peran ibu dalam hal domestik gitu. Kenapa nggak I love you, Mom. Menyala ibuku karena engkau telah mengajarkanku untuk menjadi laki-laki yang bisa memahami, menjadi apa namanya, kepala rumah tangga ataupun menjadi bagian dari suami yang mengerti kondisi istri gitu. Kau terima kasih ibu telah mengajarkan bahwa ketika istri itu melahirkan ternyata mereka itu berdarah-darah, apalah gitu atau ya tunjukkan bahwa ada hal bahwa ini adalah oke ibu bahwa tanggal 22 saya apa namanya kami berterima kasih atas pengorbananmu eh, telah ikut bekerja bagi keluarga ini sehingga kita semua ibu tetap bisa menghasilkan uang untuk rumah tangga tapi ibu juga ketika di rumah bisa tetap membuat keluarga bahagia karena perempuan bekerja itu juga jadi double double pekerjaan ya. Pertama dia bekerja di luar, tapi ketika di dalam dia pun juga bekerja di dalam rumah bersih-bersih gitu kan. Beda sama laki-laki di luar dia kerja pulang belum tentu loh dia ikut bersih-bersih gitu kan ya. Ya kalau sekarang akhirnya muncul kesadaran-kesadaran seperti itu, tapi kan itu bukan kesadaran yang tiba-tiba muncul gitu loh. Dan banyak juga di luaran sana masih banyak laki-laki yang belum sadar hal yang demikian seperti itu. Nah, eh perempuan atas perannya di wilayah domestik perlu dirayakan di tengah budaya patriarki yang masih mengakar kuat di Indonesia, di mana laki-laki belum paham peran setara dalam rumah tangga ya, seperti itu yang saya jelaskan tadi. Bahwa akhirnya ya perempuan balik lagi ke wilayah domestik lagi. Hari Ibu sebagai bentuk ucapan terima kasih kita atas sikap perempuan yang berjuang, atas apa yang kita dapatkan saat ini gitu kan ya. Itu menjadi perempuan yang balik lagi gitu loh. Jadi perempuan yang ya berkaitan dengan rumah tangga gitu. Oke, ini sedikit membahas dari buku saya ya. Eh, agak sedikit nyerempet dikit nih. Jadi kalau kita balik lagi bahwa bagaimana kita itu bisa sampai pada saat ini gitu. Bagaimana kita sekarang itu eh, bisa mencapai teknologi gitu kan ya. Itu kan juga karena peran perempuan gitu. Perempuan memilih berada di rumah gitu kan, memilih untuk tinggal di rumah untuk melindungi anak-anaknya. Lalu dia membuat budaya pertanian gitu kan ya. Itu kan juga salah satu cara agar manusia sendiri bisa maju. Mereka semua akhirnya tidak perlu berpindah-pindah, nomaden gitu kan. Mereka jadi bisa tinggal di satu tempat. Dia bisa untuk memunculkan budaya-budaya di dalam dirinya gitu. Jadi sebenarnya hal yang ibu itu menjadi domestik itu bukan bukan sesuatu yang harusnya malah direpresi menjadi sebagai kelompok kedua. Malah seharusnya kita berterima kasih gitu loh. Kalau perempuan itu tidak sadar akan dirinya, dia tidak memilih untuk di rumah gitu kan ya. Yang mungkin hari ini kita masih berpindah-pindah gitu loh. Kita masih berburu dan meramu gitu kan. Kita belum sampai pada tahap perkembangan teknologi gitu kan. Jadi harusnya bahwa sikap-sikap seperti itu harus kita syukuri gitu. Akhirnya perempuan itu tidak hanya pada domestik tapi
perempuan itu akhirnya juga memperjuangkan dia di dalam dunia kerja, di ruang publik, dia diperbolehkan untuk sama mendapatkan jabatan yang sama, mendapatkan upah yang sama, dia mendapatkan hak yang sama, bahkan hak pemilu yang sama seperti eh, itu jadi hal yang menurut saya perlu untuk di apa ya diselamati gitu. Itu adalah hal yang menggembirakan seperti itu. Oke, nextnya, next ya, next Kak. Oke, jadi apakah salah jika tanggal 22 Desember itu saat kita merayakan peran ibu tersebut? Ya enggak gitu loh, enggak ada yang salah juga kalau akhirnya orang-orang pun merayakan Hari Ibu dengan berkata bahwa I love you mom, lalu pasang foto ibu yang paling keren gitu kan ya. Ya kapan lagi Anda mengatakan terima kasih ke ibu gitu kan ya. Namun alangkah indahnya menurut saya jika tanggal 22 Desember itu bukan sebagai peringatan akan peran ibu dalam wilayah domestik saja, tapi juga peringatan bahwa perempuan itu memiliki peran yang sama dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan minimal perempuan itu memiliki peran yang sama dalam rumah tangga. Bahwa laki-laki sadarlah gitu kan. Bahwa Anda itu membuat keluarga ini berdua dengan perempuan. Jadi jangan sekali-sekali domestik ini menjadi hak menjadi kewajiban dari perempuan saja. Domestik ini juga menjadi kewajiban berdua, laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, tanggal 22 Desember itu seharusnya dimaknai juga perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki. Nggak perlu itu. Kalau sampai 22 Desember ini disadari bahwa perempuan dengan hak politiknya nggak perlu ada yang namanya dibuat aturan 30% hak perempuan di parlemen. Saya rasa 30% hak perempuan di parlemen itu akan tercapai dengan sendirinya gitu kan ya. Karena sudah menyadari gitu. Nah, bangsa ini ada juga karena peran serta dari perempuan. Kalau perempuan itu masih bodoh-bodoh aja gitu kan ya. Saya rasa kalau tidak ada organisasi-organisasi perempuan itu tadi yang membuat sekolah-sekolah, tidak ada tulisan R.A. Kartini, tidak ada semangat Dewi Dewi Sartika, ya kita akan sampai dengan keadaan ya yang gini-gini aja. Artinya perempuan itu ya ada peran dalam kemerdekaan ini. Perempuan ada peran sampai di titik ini gitu lah. Seperti itu. Oke, nextnya penutup dari saya. Ya, penutup dari saya adalah sebentar saya buka dari sini aja. Oke, penutup dari saya. Bukankah itu seakan-akan sia-sia perjuangan Malahayati, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan lain sebagainya? Apakah perempuan akan tetap dalam menikmati peran domestiknya ketika mereka sebenarnya bisa untuk menyatakan hak-hak yang sama dalam berbangsa di dalam lingkup nasional? Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih atas penjabarannya. Eh, saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab yang sepertinya sudah banyak sekali. Oke, terima kasih Mbak Bonda. Ini moderator kita sepertinya terlempar ya, sedang buruk koneksinya. Sodi, Oke. halo. Nah, ini sudah join lagi dia. Oke, sorry Mas Sodi, terlempar barusan. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nggak bonyok ya, habis kelempar. Aman, aman. Oke, barusan udah kelar ya Mbak Ponda? Sudah ditutup Belum. tadi. Sudah ya? Udah. Oh ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Ponda. Jadi itulah dia tadi ya teman-teman kurang lebih ya, apa yang saya bisa highlight bahwa Mbak Ponda telah memberikan kita perspektif baru untuk tidak serta-merta menerima Hari Ibu gitu. Bahwa perlu pemaknaan lebih mendalam betapa Hari Ibu itu sebenarnya pernah dilucuti oleh Orde Baru gitu. Dan pada akhirnya perempuan hanya didomestifikasi saja. Tapi
Mbak Aurora malam hari ini memberikan kita pembenaran jauh lebih mendalam terkait bagaimana cara kita memaknai Hari Ibu yang gak sekadar I love you, Mom, I do really love you. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Fonda. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman. Untuk sesi tanya jawab, saya buka termin pertama itu 3 penanya saja. Silahkan feel free untuk bertanya via kolom chat dan langsung voice note juga bisa. Tapi alangkah lebih baiknya PN aja ya, biar lebih komunikatif gitu. Silakan boleh raise hand. Di sini udah ada Mas Ben nih, Mas Bernard. Kemudian ada Sharon. Oke, saya persilahkan pertama dulu ke Sharon deh. Sharon, silakan. Kaget aku. Aku nyalain ini. Halo Ipa, ini kok suaranya kedengeran. Oke Mas Sharon, saya persilahkan. Iya, aku mau menanyakan soal kebijakan Orde Baru terhadap eh, apa pergerakan perempuan gitu ya, atau kebijakan Orde Baru terhadap kaum perempuan Indonesia yang tadi narasumbernya bilang bisa dilihat ada posisi positifnya gitu, dengan kaitan masalah program KB misalnya gitu. Tapi kok kalau nggak salah itu program KB itu kan nggak bisa diakses oleh semua perempuan ya. Jadi dan bahkan itu juga tidak diterapkan ke semua kalangan perempuan gitu. Kalau nggak salah yang perempuan yang kalangan atas mereka masih bisa punya anak lebih dari dua gitu. Sedangkan yang kalangan ke bawah dipaksakan untuk punya anak hanya dua gitu. Terus eh, ada juga perempuan-perempuan yang mempunyai sejarah kriminal misalnya kayak tahanan politik gitu gitu. Bahkan mereka nggak punya akses ke kebijakan apa, nggak punya akses ke sistem kesehatan publik gitu. Dan aku juga agak problematik aja gitu kalau misalnya kita eh, nge-frame bahwa Orde Baru ada sisi positifnya kok gitu. Soalnya bukannya, maksudnya bisa dilihat juga kan sebenarnya kebijakan Orde Baru itu kalau misalnya kita pakai frameworknya Foucault gitu, itu bisa dikatakan sebagai bentuk biopolitik gitu kan. Jadi kayak negara bahkan sampai mengintervensi keagensian tubuh perempuan sebagai hanya sebagai tubuh yang bereproduksi gitu. Jadi perempuan direduksi hanya sebagai tubuh yang bereproduksi, makanya diadakanlah program KB gitu kan. Eh, dan juga masalah kesehatan bayi pun dengan adanya program gizi itu ya akhirnya cuma itu tuh ditekankan ke si perempuan aja gitu. Itu yang jawabnya perempuan gitu. Jadi malah bukannya Orde Baru itu malah mereifikasi gitu ya, mereifikasi bahwa peran perempuan di Indonesia ya hanya sebagai alat reproduksi aja gitu. Iya gak sih? Terima kasih. Oke, oke. Ah, Kak, siapa tadi namanya? Sharon. Sharon, oke. Kak Sharon, oke. Sharon. Benar-benar bahwa di masa apa namanya Orde Baru itu bahwa perempuan memang memang hanya dipandang sebagai itu tadi yang kayak bilang di Pancadharma itu kan bahwa dia itu sorry Pancadharma yang yang ini kan bahwa penerus keturunan dan pendidikan anak itu kan ya. Nah, eh hanya dipandang sebagai itu aja. Tapi dalam hal ini yang saya katakan bagaimana dia sukses dalam KB. Jadi karena dia itu modelnya kan terarah ya, satu apa namanya, satu pintu gitu kan ya, eh, tersistematis. Jadi dia harus 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 sebentar. Tadi saya baca dulu yang ini saya. Nah, terkontrol seragam. Nah, sorry maksud saya itu. Jadi karena terkontrol dan seragam itu tadi, eh dia itu kalau yang namanya anak dua gitu kan ya, dan itu cukup efektif juga kalau kita bicara tentang apa namanya
dalam hal apa namanya jumlah penduduk. Hal jumlah penduduk itu sangat sangat efektif ya. Karena memang waktu itu kita juga berkaitan dengan jumlah penduduk yang sudah terlalu besar gitu kan ya. Eh, Kayak contohnya ibu saya lah. Ibu saya itu 7 bersaudara kayak gitu. Kalau tidak ada kontrol dari negara di saat itu, kita akan jumlah penduduknya akan makin banyak gitu kan ya. Jadi saya melihat sisi positifnya dari itu dulu. Tidak semakin beban negara itu juga tidak akan semakin besar gitu kan ya. Nah, kalau tadi dibilang bahwa KB itu hanya ada pada kelompok menengah ke atas atau kota, menurut saya enggak juga. Di desa-desa pun sebenarnya KB itu benar-benar terarah di masa itu. Kalau sekarang iya malah nggak terarah, karena kan sekarang sudah banyak ya orang yang anti KB kayak gitu. Kalau dulu kan dipaksakan, siapa coba yang nggak berani untuk nggak KB gitu kan ya. Bahkan dulu kan anak-anak yang putus sekolah pun ada tuh gerakan orang tua asuh gitu kan ya, Gota gitu kan ya. Jadi apa namanya, itu kayak karena udah ada hierarkinya dari kota ya, dari provinsi, kota, RW, RT, kelurahan, RW, RT itu udah ada kadernya sendiri-sendiri itu PKK. Jadi itu benar-benar terarah dengan tujuan bahwa mereka ingin warganya itu nggak terlalu besar demi tercapainya pembangunan gitu kan. Kalau akhirnya perempuan itu dijadikan hanya dipandang sebagai tubuhnya aja, ya itu memang side effect gitu loh. Ya ini adalah setiap kebijakan kan nggak bisa ya lalu dipandang sebagai plus minusnya. Tapi saya lihat dalam hal ini saya lihat bahwa dengan keterarahan dia gitu kan, dengan keterarahan Orde Baru, jumlah penduduk kita itu tidak semakin membludak. Anda bayangkan kalau nggak ada KB, Anda sekarang aja cari rumah aja udah susah gitu kan ya. Bayangkan itu nggak ada KB dulu. Kita mau tinggal di mana gitu kan ya. Kayak gitulah kira-kira apa yang saya maksud dengan bahwa KB itu salah satunya juga membuat keberhasilan. Dan Orde Baru itu salah satunya juga membuat keberhasilan dalam hal pengurangan jumlah penduduk seperti itu. Menurut saya, oke, kayak gitu sih kurang lebihnya. Aku Oke, boleh nambahin, boleh komentar Oke. dikit gak? boleh boleh, silakan. Tapi kalau misalnya kita make argumen overpopulation itu bukannya bahaya ya, itu kan berarti kita terseret ke ideologi Malthusian tragedy of the common yang apa yang identik dengan ekofasisme gitu kan. Aku tadi mungkin mbaknya agak terbalik, yang aku maksud adalah pada saat Orde Baru KB itu malah diterapkan ke wanita kalangan bawah gitu. Yang kalangan atas yang mereka punya resources cukup atau mereka dari kalangan tinggi, pada saat KB Orde Baru itu ya silahkan, soalnya mereka dipandang, oh kamu kan orang kaya jadi kamu bisalah punya anak gitu. Yang orang miskin kamu nggak boleh punya anak banyak-banyak gitu karena kamu nggak bisa tanggung jawab. Dan itu kan premisnya itu kan ada ideologi itu kan karena ideologi Malthusian tragedy of the common itu kan, yang ya tadi itu apa sih sangat dekat dengan ideologi ekofasisme gitu. Maksud aku itu kan yang sangat bahaya gitu kalau misalnya kita mengkaitkan itu dengan eh, apa konsep perlindungan alam gitu ya. Soalnya kan di sini kesannya kayak carbon footprintnya orang miskin sama carbon footprintnya orang kaya itu sama gitu. Padahal kan jelas beda gitu. Kita bisa lihat di semua studi terbaru, kita bisa lihat bahwa sebenarnya orang kaya yang paling banyak memakan resources, dan kita nggak bisa menyalahkan orang miskin gitu dengan problem struktural gitu sih. Terima kasih. Kalau kalau orang kaya malah bisa punya anak banyak, di sekitar saya malah nggak ada sih. Tetap aja mereka anaknya juga dikit-dikit aja, satu, dua gitu. Bahkan rata-rata di angkatan saya nggak tahu ya, karena saya kurang survei juga. Maksudnya saya tidak ada data yang menunjukkan bahwa orang kaya itu akhirnya bisa punya anak sekian gitu kan ya. Tapi rata-rata orang kaya yang saya kenal, seangkatan dengan saya, itu
anaknya cuma satu dan dua. Bahkan kemarin itu ada satu satu teman saya cerita. Jadi dia itu sebenarnya kelahiran tahun 90. Terus adiknya itu kelahiran tahun 91. Nah, dia itu dipaksa, dia anak orang kaya, dia orang kaya, eh dipaksa sama negara biar dia itu kelahiran tahun 87, seumuran dengan saya. Jadi akte kelahiran dia itu bukan tahun 90, 87. Alasannya, karena kalau dengan berdekatan, yang tahun 90 dengan tahun 91, dianggap daerah itu gagal menerapkan KB. Akhirnya dipaksa. Nah, itu padahal orang kaya loh. Sebenarnya orang kaya di masa itu dengan kekayaan dia dan dengan pengaruh dia di pemerintahan waktu itu, di masa itu dengan jabatan orang tuanya dan jabatan kakeknya. Oke, saya bilang kakeknya itu adalah waktu itu adalah bupati di salah satu apa namanya? Kabupaten gitu kan di Jawa gitu, Jawa Tengah. Seharusnya dia bisa dong tetap akte kelahirannya tuh tahun 90. Nyatanya dia mengubah aktenya itu jadi tahun 87. Itu kan jadi kalau yang tadi kakak katakan jadi agak terpatahkan gitu loh. Tapi saya nggak ada data yang menyebutkan bahwa akhirnya orang kaya itu bisa punya hak untuk dapat anak lebih dari dua seperti itu. Kayaknya selanjutnya aja ya, atau gimana? Karena nanti kalau Eh, dilanjutin jadi panjang kita. aku cuma ini terakhir aja sih, tapi bukannya malah justru itu membuktikan bahwa orang kaya punya kemampuan untuk men-trik peraturan yang ada ya. Jadi kayak terbukti soalnya aku juga kenapa aku ada gitu ya. Eh, ya karena emang program KB itu orang tua aku pada saat itu bisa mengakali hal itu gitu. Aku kan anak ketiga nih, anak ketiga dari empat bersaudara. Pada saat Oke. jadi kayak ya emang orang kaya pasti punya kemampuan untuk itu gitu. Sedangkan yang orang miskin kan mereka nggak punya kemampuan untuk mengakali hal tersebut atau mereka akan sudah karena hidupnya sudah sangat teropres gitu ya dengan ketidakadilan struktural. Jadi kan mereka pasti tidak punya energi untuk bisa kepikiran bisa gak ya gue ngakalin hal ini gitu ya gak sih? Sama tadi sih Kak, sama pertanyaan aku tentang kalau misalnya kita mengentertain ideologi overpopulasi itu apakah kita terjerumus ke ideologi Malthusian tragedy of the common yang sangat identik dengan ekofasisme gitu. Pertanyaan yang tadi belum dijawab. Makasih. Iya, tapi udah terlalu banyak ini jadinya. Lanjut aja gimana? Nanti nanti kita lanjutin di apa namanya di chat Oke, atau di mana aja boleh? oke, boleh. Terima kasih Mbak Aurora jawabannya. Mungkin Uh, saya izin menengahi ya, Mas Heran. Tadi mm-mm. standing position Mbak Aurora itu udah jelas itu bahwa program KB itu pada akhirnya di Orde Baru memiliki side yang positif gitu. Dan itu adalah opini yang harus kita hargai dari Mbak Aurora. Kita next ke pertanyaan selanjutnya saja ya. Ini dari Niwayan Pande. Selamat malam, perkenalkan saya Pande, izin bertanya. Berkembang pesatnya perjuangan wanita untuk kesetaraan gender, apakah ada kaitannya dengan tingkat perceraian di Indonesia? Nah, ini pertanyaannya menarik nih, apakah ada kaitannya terhadap tingkat perceraian di Indonesia? Tapi kalau lihat dari fakta sosial ya, kayaknya ada tuh kasus yang cerai gara-gara ketidakpuasan seksual cowok terhadap istrinya gitu. Itu kan bisa dilihat bahwa cowok hanya melihat perempuan berhenti pada objektifikasi seksual semacam itu. Nah, mungkin ada kaitannya tuh Mbak Aurora, silakan dijawab. Aduh, ini buah si malakama ini kayaknya saya harus jawabnya ini. Wah, oke. Apakah ya feminis itu selalu lekat dengan, wah, tokoh feminis atau orang yang banyak baca feminisme. Biasanya kalau nikah kan ditanyain pernikahan lu baik-baik aja gitu kan ya. Terus kalau ada orang cerai biasanya ditanyain, ah pantas lah dia soalnya banyak kayak belajar feminis dan kebetulan saya menikah pun juga berakhir dengan perceraian gitu kan ya. Makanya saya juga bingung nih mau jawab. Oke, berkembang pesatnya perjuangan wanita untuk kesetaraan gender, apakah ada tingkat perceraian? Eh,
saya agak bingung untuk jawabnya terus terang. Bener-bener. Karena karena eh, ketika saya menikah, saya merasa bahwa ketika ini pengalaman pribadi ya, ini pengalaman pribadi. Jadi jangan dianggap sama antara satu dengan yang lain, dan ini tidak bisa menjustifikasi ataupun mengeneral bahwa jawaban saya adalah sama dengan semua jawaban feminis ataupun orang-orang yang belajar di feminisme gitu ya. Eh, jadi bahwa ketika menikah, iya perempuan yang belajar feminisme itu lebih banyak bertimbang dan berpikir gitu kan ya. Mungkin itu juga yang membuat para orang-orang yang belajar feminisme ini eh, telat menikah kalau dari kacamata masyarakat Indonesia pada umumnya. Eh, itu pertama. Tapi ketika pernikahan itu terjadi perceraian gitu kan, itu kan balik lagi ke urusan pernikahan mereka masing-masing gitu. Apakah ada masalah komunikasi atau masalah apa? Tidak tidak bisa mengimbangi atau apalah itu, apalah itu, saya nggak bisa jawab karena dalam pernikahan itu bukan sesuatu yang A pasti B, B pasti C, itu nggak bisa Mau gitu loh. meratu biasaan mulai tercari siapa pula. Itu teman apa lagi dengar? Oke, jadinya ya nggak bisa juga saya bicara seperti itu. Jadi ya mohon maaf, saya bisa bicara bahwa perkawinan, perceraian, dan apa ya, adanya konteks sekarang itu tentang apa namanya, banyaknya orang belajar tentang feminisme itu lalu berbanding lurus ataupun berbanding terbalik, saya nggak bisa jawab itu kayak gitu. Kayaknya dari tadi gitu, kira-kira Kak siapa tadi? Arfi Mbak. Ya, enggak, bukan yang tanya Ah, tadi. Niwayan Kak, Pandey. ya, Kak Pandey. itu Wayan, ya Kak Pande, saya nggak bisa jawab lebih tentang itu. Oke. Gitu. Oke, Ya, Mbak kalau Ponda. peran perempuan dalam rumah tangga sangat besar, namun sering dipandang sebelah mata oleh mertua. Ya, karena mertua kita itu masih pakai zaman Orde Baru, Kak, dan sedangkan Kakak itu sudah belajar baca feminisme, ibu-ibu Anda itu belajar feminismenya itu beda, Kak. Jadi mohon dimaafkan. Hmm, Itu aja sih jawaban saya. Oke. Ya, thank you Mbak Ponda. Saya rasa juga kayak dua hal yang agak jauh ya untuk berupaya kita kawinkan antara pesat perkembangan perempuan belajar tentang kesetaraan gender dan apakah ada kaitannya dengan tingkat perceraian itu agak susah dikawinkan, itu dijawabnya juga kayak gimana gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya ke Kak ya Benhard ya. Kayaknya Mas dari tadi udah. Bernard. Nah, biasanya Bernard. Mas Bernard tuh harus poise dan kameranya aktif. Monggo Mas Bernard. Aduh, makasih Mas Arfi, Mbak Aurora. eh apa? Aku backgroundnya sastra, jadi langsung nanya sesuatu yang pernah diperdebatkan sangat panjang. eh Yaitu apakah perlu diperdebatkan definisi penulis perempuan dibanding perempuan penulis, karena kan gramatika itu kan juga kajian saintifik yang menentukan apa ya, makna dari kata per kata itu. Eh, Jikalau ini bukan bukan aku yang bikin, tapi perdebatan lama dia dia di kalangan dosen-dosen apa FIB gitu. Eh, Jikalau penulis perempuan yang digunakan, maka perempuan itu dilihat dari bagaimana dia bekerja sebagai penulis, termasuk mutu sastranya dan apa yang diangkat di situ dan uang yang didapat dari situ. Kalau perempuan penulis, maka yang difokuskan itu apa, enunciasi atau sosok keperempuanannya di dalam tulisan yang dia bikin sesuai masing-masing apa, eh, apa ya, paradigma aktivismenya sebagai perempuan yang menulis gitu. Itu menurut Mbak Aurora, apakah itu hal yang penting itu untuk dibicarakan? Makasih Mbak. Jawab jujur ya.
Monggo. Enggak, enggak. Karena bagi saya, ya kalau bagi saya perempuan mengeluarkan ide tulisannya dalam bentuk tulisan, bagi saya apapun pencapaian perempuan itu sudah luar biasa. That's right. Nggak cuma perempuan, laki-laki, apapun itu. Bahkan saya bilang bahwa ketika Anda anak kecil gitu kan ya, mengekspresikan perasaannya dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk bahasa, bagi saya itu adalah suatu ekspresi yang harus kita hargai. Kalaupun ada hasilnya, gitu kan ya, hasilnya dalam artian apakah ada orang yang akhirnya terlibat ikut ataupun akhirnya terpana dengan tulisannya, dengan ekspresi yang dia ungkapkan, ataupun akhirnya ada di dalamnya tadi adalah ada eh, materi yang dihasilkan, makanya uang gitu kan ya. Itu kan efeknya gitu kan. Tapi yang penting adalah ketika seseorang itu bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya gitu kan ya. Menurut saya itu sudah harus kita beri aplaus gitu. Ya, isinya ya, bukan kalau kita cuma mau ngomong mengekspresikan dengan saya pengen makan hari ini makan nasi liwet, ya itu bukan sesuatu yang perlu diekspresikan yang harus kita kita eh, beri ucapan selamat gitu. Tapi menurut saya ya mengeluarkan gagasannya itu gitu kan ya, sedikit ataupun banyak bagi saya itu sudah sesuatu yang perlu di diselamati. Kita harus menghargai itu gitu. Jadi bagi saya nggak ada soal mau disebut penulis perempuan atau perempuan menulis atau apalah itu. Bagi saya itu bukan sesuatu yang penting, dan saya sendiri memaknai diri saya bahwa terserah orang mau menilai saya seperti apa dengan gagasan saya, dengan pikiran saya, ya ya it's me gitu loh. Inilah saya dengan saya mengekspresikan diri saya dengan apa yang ada dalam pikiran saya, dengan apa yang ada dalam pengetahuan saya. Itu aja. Karena yang saya ungkapkan adalah pengetahuan, bukan ilmu, ya kan? Nanti Oke. kalau jadi ilmu jadi ini dong, sudah ada scientific dong di dalamnya. Kayak gitu sih. Beda pengetahuan sama ilmu apa Mbak? Wah, waduh, ini bukan kelas epistemologi. Oh, mungkin Kak Odi bisa menjelaskan nih, wah. Nanti bisa satu SKS dong saya menjelaskan ini. Oke, sedikit aja ya, sedikit aja tentang tentang ilmu dan pengetahuan. Oke, is okay Mbak. Come on. Sedikit aja ya. Pengetahuan itu kan dari knowledge, tahu, dari kata tahu ya. Dia hanya tahu, tapi belum belum di apa namanya dibakukan oleh sekelompok orang. Artinya belum belum ada ilmuwan yang mengatakan bahwa pengetahuanmu itu sebagai sesuatu yang terjustifikasi. Nah, kalau sudah terjustifikasi, jadilah itu ilmu gitu ya. Udah, itu aja. Jadi, makanya nggak bisa disamakan antara pengetahuan dan ilmu itu aja. Oke. Cakep. Thank you Mbak Aurora. Kayaknya Mas Ben juga udah jempol-jempol tuh. Ini kayaknya waktu kita masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Jadi is okay lah kita tambah satu atau dua pertanyaan lagi. Di kolom komentar ini ribut banget ini, tapi tidak ada pertanyaan yang kiranya terarah untuk saya lempar ke Mbak Aurora. Jadi Enggak, saya aku kok silakan feel free untuk teman-teman yang hendak bertanya. tadi kayaknya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan apa ya dari pertanyaan. Benar, ada kok tadi pertanyaan yang kayak perlu ada penjelasan sedikit gitu. Tapi kok ini udah habis ya? Bentar. Maksudnya kok saya refresh nggak keluar tadi, bentar. Ketimbun deh Mbak ini. Hmm. Banyak banget ini. Itu mungkin Mas Arfi lagi pada diskusi tentang KB itu. Bagaimana Nah, justifikasi oh, tentang KB itu. oke, ini ada. Orang penasaran. Ya, untungnya bukan arwah penasaran. Maaf ya Kak, jangan marah. Jika menuntut kesetaraan, ayo kita sama-sama pikul semen. Lalu Markodil menjawab,
yuk tolong disusui juga ya Kak bayinya. Atau gantian hamil sekalian biar jatahnya seimbang. Oke, nah ini tadi yang saya highlight. Ah, sedikit saya eh, jelaskan di sini antara kodrat perempuan dan tugas perempuan. Seringkali kita masih tercampur-campur. Kodrat itu berarti hanya bisa dilakukan oleh perempuan ya, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Itu yaitu hamil, menyusui, menstruasi. Itu aja. Sedangkan segala hal, kalau laki-laki ya membuahi, memiliki sperma gitu ya. Nah, itu kan nggak bisa dimiliki. Jadi sesuatu yang pada dasarnya itu udah nature. Tapi yang sesuatu itu yang sifatnya itu dibuat gitu kan ya. Pandangan dari masyarakat gitu kan ya. Itu kan sebenarnya masih bisa diakali. Siapa bilang loh Bang, perempuan nggak bisa angkat semen, kita bisa loh angkat semen. Karena perempuan yang dicintai oleh ibu mertua itu adalah perempuan yang bisa ganti galon aqua sendiri, Kak. Kalau itu ada pepatah perempuan yang pada bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau hal angkat semen dan lain sebagainya itu bukan urusan kesetaraan. Kan kita sama-sama bisa gitu kan ya. Berarti kamu juga bisa dong ganti ganti popok anak gitu kan ya. Itu bisa gitu. Siapa bilang nggak bisa gitu kan ya. Nah, terus kalau menyusui dan lain sebagainya gitu kan ya. eh itu kan yang bisa hanya perempuan gitu. Kalau dibilang perempuan apakah nggak bisa melakukan pekerjaan laki-laki? Bisa kok gitu loh. Makanya saya agak gedek juga ya. Yang di-highlight oleh media itu seringkali itu terlalu mengglorifikasi malahan bahwa kesetaraan yang dimaksud itu oleh media itu adalah perempuan bisa nyetir kendaraan besar di daerah pertambangan. Ya apa urusannya gitu loh. Ya kalau yang namanya nyetir mah laki-laki sama perempuan juga pasti bisa gitu loh. Mau kendaraan kecil, mau kendaraan besar, mau di daerah tambang, perempuan suruh nambang juga bisa gitu loh. Tapi kan dari kesetaraan yang dimaksud dari feminis maupun dari teman-teman dari yang zaman RA Kartini pun lakukan gitu kan. Itu kan kesetaraan itu bukan kesetaraan yang demikian, kesetaraan yang orang bisa sama-sama ngangkat semen gitu loh. Kesetaraan di sini adalah sama-sama kita mampu untuk memproduksi undang-undang, contohnya kayak gitu. Hei, Bung, gitu kan ya. Ketika perempuan itu berhasil dalam parlemen, anak mendapatkan duit kewarganegaraan sebelum 18 tahun, itu adalah kesetaraan yang dimaksud. Kenapa gitu kan ya? Ketika perempuan menikah campur dengan laki-laki asing, anak menurut Undang-Undang Indonesia otomatis dia kewarganegaraan yang ikut bapak. Ketika mereka terjadi perceraian, si anak ini tinggal di Indonesia, dia harus ngurus kitas, ya kan, terus-terusan. Karena kalau enggak, dia bisa direbut oleh suaminya, mantan suaminya, dia bisa keluar negeri. Karena Indonesia waktu itu masih menganut satu kewarganegaraan. Tapi ketika anak ini bisa dua kenegaraan ikut bapak dan kenegaraan ayah dan ibunya, sampai akhirnya dia 18 tahun bisa menentukan, anak ini yang terjadi korban perceraian ini, si anak itu bisa ikut ibunya gitu kan ya. Dan dia tidak perlu mengurus kitas dan lain sebagainya. Anda pikir ngurus kitas itu nggak perlu yang namanya tanda tangan dari bapaknya yang di luar negeri itu, Pak? Kan tetap butuh gitu kan ya. Betapa repotnya gitu. Ibu Indonesia memperjuangkan hak anaknya sendiri gitu. Hanya karena urusan keluarga negara. Itu yang disebut setara.
Maksud saya seperti itu. Ataupun ketika ada perjuangan bagaimana gitu kan ya. Perkawinan siri, anak lahir dari perkawinan siri itu otomatis tidak mendapatkan hak dari bapaknya. Hak apapun dari bapaknya itu menurut undang-undang itu nggak bisa karena perkawinannya tidak tercatat oleh negara gitu kan ya. Tapi akhirnya perjuangan Macica Muchtar waktu itu saya ingat banget karena dia punya anak dari Murdiono ya. Kalau nggak salah Murdiono kan ya. Pokoknya menteri di zaman Orba lah. Dia berjuang akhirnya meskipun akta kelahirannya adalah nama si ibu, tapi ketika si bapak itu mau mengakui dan dia mendapatkan pengesahan dari pengadilan, maka anak itu mendapatkan hak yang setara dengan anak yang dari pernikahan resmi. Itu juga menurut saya adalah perjuangan kesetaraan. Bagaimana memperjuangkan anak kayak gitu. Nah, Oke. nih tambahan di beberapa negara Eropa hanya ibu yang boleh menentukan apakah akan mencantumkan nama bapak di akte kelahiran. Nah, ini sekarang jadi problematika baru nih di permasalahan ibu-ibu sekarang di single parent, di beberapa pembahasan para single parent ini. Jadi ketika laki-laki bercerai dengan perempuan, lalu perempuan ini membesarkan anaknya sendirian, laki-laki lepas tanggung jawab. Perempuan ini benar-benar yang mengurusi semuanya. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, ketika adanya apa namanya eh, perpisahan sekolah atau apalah itu, kelulusan kelulusan di sekolahan, lalu yang dipanggil adalah nama bapaknya dan nama ibunya tidak disebutkan. Sarjana ini adalah anak dari bapak X gitu kan ya. Gimana perasaan si ibu? Saya yang membesarkan, saya yang melahirkan, saya yang membiayai sekolahnya, saya yang mengurusi dia seumur hidupnya, lalu nama bapaknya yang disebut di atas panggung gitu kan ya. Nah, itu juga sekarang jadi problematika. Itu juga butuh apakah sekolah sekolah karena tetap melihat bahwa yang dipandang adalah bapaknya, bukan nama ibunya. Gitu. Oke. Thank you Mbak Aurora. Saya rasa Iya, sudah sangat-sangat lugas ya. Jadi yang bertanya tadi ini nggak ada namanya, ini orang penasaran aja namanya. Ini ya namanya juga kinda penasaran, nggak apa-apa. offensive, but it's okay lah ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja nih, ada yang raise hand, Mas Markodil. Silakan bisa voice aja. Monggo. Makasih waktunya. Apakah Oh, suara saya cukup jelas? sorry. Oh, Mbak Jelas, ya. jelas. Ya, kebetulan saya perempuan, Mbak, tapi suka juga sih kalau misalnya dianggap laki-laki gitu. Oh, Terus, nggak Oke. apa-apa. enggak. Cuman mau tanya, mungkin pertanyaannya agak 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 di luar dari apa yang dibicarakan ya. Cuman pengen tahu gimana pandangan Mbak tentang transgender gitu, Mbak. Mungkin lebih utamanya yang perempuan untuk pindah ke laki-laki. uh, saya nggak tahu gitu, sekalipun itu umum ya, maksudnya nggak bisa untuk dinyatakan nanti pandangan Mbak menuju ke perseorangan gitu, tapi menurut Mbak apakah apakah hal tersebut justru mendukung perempuan atau malah malah semakin membudayakan patriarki gitu dalam tanda kutip gitu. Mungkin si transgender tersebut ingin membuktikan kepada si kakak penasaran, head orang penasaran itu tadi, bahwa dia juga bisa angkat semen mungkin, atau juga bisa hal lain-lain kayak gitu. Saya nggak tahu sih. Tapi ya cuman pertanyaan iseng aja. Makasih Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Nggak apa-apa Mbak, nama saya juga Ponda, itu sering dikira saya laki-laki kok. Jadi saya sering banget kok. Mas, oke. Saya nggak apa-apa sering dipanggil Mas juga. Jadi saya agak kaget aja sih tadi Markodil itu. Iya, sama lagi. Bukan, kadang-kadang kan nama panggilan aja siapa gitu kan ya. Terus mana gambarnya cowok lagi. Oke, eh ini dari pengalaman saya punya teman yang berubah, perempuan berubah jadi laki-laki. Ini kakak kelas saya sendiri. Dia dari sekolah, emang bajunya tuh selalu baju ini ya.
Dia tuh kalau pakai rok tuh modelnya itu, menurut saya tuh kasihan loh sama dia. Jadi tuh rambutnya tuh cepak gitu kan ya. Terus dia itu atlet basket. Tapi ya gitu, kasihan dia. Sebenarnya cocoknya jadi atlet basket laki-laki, tapi karena dia tertulis sebagai perempuan ya dia jadi atlet basket perempuan. Terus dia itu pakai pakai roknya itu bener-bener yang kayak nggak jelas gitu. Kalau disebut cewek juga nggak bentuk cewek, tapi dia kok pakai rok gitu kan ya. Terus eh, buah dadanya itu dia terpaksa pakai, dia pakai itu bener. Dia pakai, tahu bengkong nggak ya? Apa sih, yang buat perut itu loh, stagen. Kalau Jawa stagen gitu. Itu ditaruh Tagihan. di ya ya ditaruh di dadanya gitu kan ya. Saya pernah berbincang dia setelah dia jadi laki-laki. Jadi dia menyapa aku gitu kan. Dia bisa menyapa aku, Ponda gitu kan. Aku bingung, saya bingung kan. Siapa coba gitu kan. Nyapa saya kok cowok gitu kan ya. Cowok tapi cantik gitu kan ya. Terus dia bilang, eh aku tuh dulu cici ini gitu kan ya. Karena kebetulan Chinese orangnya. Terus, weh Ci, waduh sekarang aku harus ngomong apa ini? Terus aku mau ngomong Kak ya. Makanya saya selalu semua orang tuh saya panggil Kak. Karena bagi saya Kak itu lebih netral gender lah. Karena saya nggak tahu kan gender gender orang itu apa gitu kan. Saya berusaha menghormati gitu loh. Apapun pilihan orang, dia mau dari laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki gitu. Banyak temen saya yang kayak gitu loh. eh Ya itu pilihan hidup dia. Dia nyaman. Saya lebih kasihan kalau mereka itu terkungkung bahwa dia sebenarnya itu, saya laki-laki, tapi kok saya itu lebih cocok perempuan ya gitu kan. Walaupun saya kan perempuan, tapi kenapa kok dalam diri saya itu saya melihat bahwa kelaki-lakian saya itu lebih kuat gitu. Ya saya menghormati itu gitu. Dan saya mencoba bahwa anak saya kebetulan laki-laki, umur 3 tahun gitu kan ya. Saya mencoba mengajarkan dia untuk netral gender. Karena pada dasarnya, gender itu adalah buatan dari manusia. Kalau seks itu memang buatan dari Tuhan, udah nggak bisa nih. Ya, ya seks itu pasti adanya cuma laki-laki sama perempuan. Nggak ada in between gitu. Terus apa namanya? Yang orang-orang yang di tengah-tengah ini kalau dibilang wah itu karena kurang doa, karena bentukan masyarakat, karena ini, karena itu, enggak juga gitu. Ada memang, ada saya punya temen karena bentukan masyarakat gitu ya. Akhirnya dia menjadi kela- laki-laki, karena bentukan masyarakat dia jadi keperempuan-perempuanan karena bentukan masyarakat dalam artian karena dia akhirnya tinggal dan bersama dengan teman-teman yang apa namanya LGBT, akhirnya dia yang normal jadi tidak normal. Kok normal jadi tidak normal ya? Dari yang laki-laki jadi dia mengarah pada ke perempuan seperti itu. Terus tapi pada dasarnya rata-rata gitu kan ya. Rata-rata banyak dari yang saya lihat itu teman-teman saya itu adalah orang-orang yang dianya itu malah benar-benar terjebak dari awal gitu. Artinya kan itu bukan bentukan dari masyarakat gitu. Kalau dibilang ada satu teman saya ya, dia satu keluarga cowok semua, cowok semua. Kok bisa dia itu tiba-tiba gitu ya, setelah perkembangannya gitu kan ya, dia lebih suka lihat gambar cowok telanjang daripada lihat cewek telanjang. Dia punya preferensi gitu. Ya udah mau gimana lagi? Artinya kan, dan saya diceritain sama dia ya. eh So, kamu ketika gimana ceritanya kamu akhirnya bilang sama orang tuamu bahwa saya nggak suka perempuan, mama. Saya suka laki-laki gitu kan. Ya itu dia bilang. Jadi suatu ketika mamaku lihat di komputerku bukan gambar cewek telanjang ketika saya di usia pubertas, tapi mamaku melihat laki-laki telanjang.
Dan mamaku itu merangkulku dengan bilang, oke dek, kalau kamu memang eh, sukanya adalah cowok, gitu kan ya, mama menerimamu apa adanya. Nah, masalahnya sampai di tahap itu tidak banyak di masyarakat kita. Jadi saya secara pribadi, saya lebih memilih untuk merangkul teman-teman itu. Mereka itu dalam kebingungan sebenarnya. Dan saya lebih memilih untuk bersama mereka. Bukan berarti lalu saya itu ingin membuktikan bahwa perempuan bisa ngangkat semen loh ya, gitu loh. Seperti itu. Oke, itu aja sih. Oke, makasih Mbak Ponda jawabannya. eh Jelas ya, clear menurut saya jawabannya. Dan saya rasa tidak ada penanya lagi. Mungkin untuk sesi selanjutnya saya pengen dengar Mbak Ponda deh, barang 1-2 menit Mbak, untuk Hmm. menyampaikan opini terakhir deh gitu. Monggo Mbak, tentang apa yang sudah kita bahas dari tadi awal sampai akhir ini. Benar, ada satu ya. Satu aja. Oh ya, Tips boleh. cara memikat. Ya, ini Junaldi Altorik ini menarik nih. Tips cara memikat independent woman. Waduh. eh I don't even know Mbak. nah, masalahnya wanita independen aja sekarang udah ngomong gini. Udahlah dapet cowok brengsek juga nggak apa-apa lah. Tuh gimana coba? Oh iya, oh iya ada yang kayak Banyak gitu. tuh yang ngomong kayak gitu. Udahlah daripada saya nggak laku-laku karena kalau kalau ada yang bercanda nih, bercandaan ya. Ini ada yang ngomong kayak gini. Kayaknya independent woman itu sekarang nggak begitu tertarik, nggak begitu menarik di mata masyarakat. Karena yang lebih menarik di mata masyarakat adalah perempuan yang bisa hamil duluan, kayak gitu katanya. Gimana? Nah, ini udah dijawab nih. Cogil, toxic, red flag, hypermaskulin. Nah, itu kadang-kadang wanita independen tuh kadang-kadang malah sukanya yang kayak gitu. Gimana dong? Jadi Saya saya kira nggak tahu tuh. justru cewek-cewek independen malah kagak pengen nikah Mbak. Rata-rata gitu juga sih. Jadi mereka dilema ya. Mereka nggak mau nikah, tapi keluarganya nuntut nikah. Gimana dong? Kan kadang-kadang manusia itu nggak bisa berdiri sendiri kan? Kadang-kadang yang bikin jadi jodoh itu bukan di tangan Tuhan sebenarnya, tapi di tangan masyarakat. Terpaksa nikah gitu kan ya. Oke, Oke. gitu. Ya saya rasa udah nggak ada pertanyaan lagi deh Mbak Iya, iya. Fonda. Ini kita Oke, langsung ke closing statement aja. oke. Bagi saya, pertama, ya harapan saya nih, tanggal 22 Desember itu kelak bukan lagi disebut sebagai Hari Ibu di mana hanya kata-kata belaka I love you mom kayak gitu, tapi saya ingin suatu ketika tanggal 22 Desember itu lebih dari sekedar itu. Ada proud ke perempuan, ada rasa bangga ke perempuan bahwa perempuan itu juga bagian dari bangsa Indonesia. Perempuan itu bukan sekedar kelas kedua. eh Perempuan itu juga mendapatkan kesempatan yang sama gitu lah. Banyak undang-undang kita yang masih eh menomorduakan perempuan gitu kan ya. Ya, harapan saya sih suatu ketika adalah ucapan ke ibu Anda semua ataupun ke istri Anda, ke pacar Anda, ke siapapun lah itu, tidak cuma sekedar selamat emansipasi perempuan ya sayang di RA pas di tanggal 21 April gitu kan ya. Lalu gambarnya adalah apa namanya, perempuan-perempuan yang sudah menjadi ibu bakul jamu yang membuat keluarganya bisa menyekolahkan anak sarjana. Bukan kayak gitu. Bukan cuma yang kayak gitu itu. Tapi ataupun di tanggal 22 Desember Anda mengucapkan selamat Hari Ibu gitu kan ya. Eh, tapi bisa lebih memberi penghargaan ke perempuan-perempuan dengan cara mungkin beliinlah itu kue yang termanis buat pacar kalian,
terus bilang, oke sayang, semangat ya dengan roti ini kamu bisa mengerjakan skripsi dengan lancar. Capailah pendidikan setinggi mungkin. Nah, mungkin kayak gitu. Nah, minimal kayak gitulah. Keinginan saya, simpel aja kayak gitu. Itu terima Oke, kasih untuk diskusi malam ini. Seru banget. seru-seru. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Maaf, pertanyaannya kadang-kadang dijawabnya juga ngalor ngidul, gak jelas. Kadang-kadang obrolannya juga Oke. gitu. Ya gitu ya Mbak Aurora, thank you banget. Dan Ya, apa yang Mbak Aurora harapkan ini sudah pada dasarnya memang harus kita perjuangkan lah ya, seenggaknya di hal-hal kecil dengan menyemangati sosok perempuan yang emang dia ngambil peran gede banget dari dulu sehingga peradaban hari ini kurang lebih ya kayak seperti ini deh. Dan Mbak Aurora saya sebenarnya melakukan hal yang Mbak Aurora tadi bilang gitu, insya Allah ya, meskipun pada akhirnya saya udahan juga ya sekarang jadinya jomblo. Dan itu dia teman-teman penyampaian materi dari Mbak Aurora. Dengan demikian mungkin obrolan kita pada malam hari ini sudah kelar ya. Jadi berikut serta saya ucapkan terima kasih ke penanya-penanya yang sudah bertanya, yang sudah mengeluarkan energinya untuk banyak hal ya, termasuk di kolom chat ini ngalor ngidul banget, but that's okay karena seru gitu. Dan Mbak Aurora, dengan ini juga saya minta izin setelah ini pengen minta kontaknya sampean untuk lebih lanjut boleh. kita berkorespondensi lah Mbak Aurora. Soalnya saya itu neliti ini Mbak Aurora, ekofeminisme di Lombok gitu. Saya sepakat dengan Mbak Aurora bilang bahwa ekofeminisme itu nggak melulu mempasifkan perempuan gitu. Namun di beberapa kebudayaan juga ekofeminisme itu dirayakan meskipun dalam tataran verbal aja ya Mbak Aurora. Di Lombok tuh personifikasi terhadap Tuhan tuh pakai perempuan loh Mbak Aurora. Jadi kalau di Jawa kan Gusti Allah. Nah di Lombok tuh nenek kaji gitu. Jadi itu yang buat saya sedikit penasaran dan saya angkat ke skripsi gitu. Mungkin itu aja. Saya kembalikan ke Mbak Mas Odi. Sorry Mas Odi. Manggil saya Mbak lagi. Oke, Sorry Mas Odi. nggak Gak masalah. sengaja. Jadi kita harus berhati-hati sekarang ya. Jadi eh, menarik. Sebetulnya kita tidak sepatutnya untuk menjadikan itu bahan bercandaan gitu ya. Eh, Sekarang muncul orang yang ingin dipanggil A sampai Z, yang kemudian secara kultur itu kita tidak terbiasa ya. Itu sebetulnya kita harus jadikan teman-teman seperti itu untuk bisa ikut andil dalam kontestasi wacana gitu kan. Kan sekarang kan lagi kita bahas di audisi ini bahas poskol gitu kan. Nanti mungkin berlanjut ke dekol. Nanti kita akan singgung soal gender dan postkolonialitas nanti di bulan depan ya sama Bu Katrin Bandel itu akan melanjutkan bahasannya Kak Ponda ini gitu ya. Jadi intinya teman-teman stay tune aja, wah kayak punya radio ya, stay tune aja di IG Odyssey untuk mengikuti informasi-informasi diskusi-diskusi berikutnya ya. Nah, kita akan bertemu lagi teman-teman di hari Jumat tanggal 21 Juni ini dengan Mas Alfian Bahri ya. Ini kebetulan join juga tadi sempat komen-komen juga ini Pak Guru kita ini. Wah, ini gokil nih kalau teman-teman cek sosmed beliau ya bagaimana perjuangan ya yang berdarah-darah dan luar biasa sekali aktivis pendidikan ya bagaimana sekarang kita rame kan UKT naik terus kampus juga bingung mau nurunin UKT mau nggak naikin UKT juga biaya untuk manajerial kampus mahal gitu kan jadi serba struktural lah gitu ya kampus itu untuk akreditasi internasional menuju ke situ ada standarisasinya gitu kan mirip-mirip kayak pabrik lah ya ada ISO yang itu juga dipakai logikanya di pendidikan. Nah itu nanti kita akan kupas tuntas di hari Jumat bersama Mas Alfian Bahri ya eh, dengan topik pendidikan dalam wacana postkolonial. Nah itu menarik sekali itu. Jadi silahkan nanti hadir kembali. Nah terima kasih kembali Mbak Ponda, Matur nuwun ya ini sudah Sama-sama. meluangkan waktu istirahat di malam hari gitu kan untuk memberikan materi yang luar biasa bernas ini kepada kita semua. Artinya kita juga penting
membahas bahasan-bahasan yang historical gitu ya, supaya bahasan kita itu tidak tercabut dari konteksnya gitu. Oke, terima kasih. Dengan berakhirnya acara ini, mari kita tutup bersama-sama ya. Sampai ketemu lagi hari Jumat. Selamat malam, selamat beristirahat. Matur nuwun. Terima kasih. Oke, saya izin. Saudi. Oke, siap. Saya tutup ya.